Kita kembali lagi. Alhamdulillah kita kedatangan senior kita. Bahasa kita adalah bukan mantan ya, bukan mantan P2KD, tapi dia adalah ketua PKD di tahun 2019. Kita sebagai PKD yang 2021 adalah adiknya beliau, Dr. Kamsam, dan kita bersyukur mungkin ada poin-poin masukan kepada kita untuk langkah-langkah apa dan sebagainya, karena istilah orang Sunda mah adi tak-tak mau ngalakukan sirah kan. Walau bagaimanapun beliau adalah senior gitu kan. Nah, untuk itu yang kedua juga kita menjadi ada udara segar. Tetap kita bergaduh pada kalender yang kita sudah buat. Pada hari ini adalah pengumuman adanya lowongan kerja atau adanya apa kepala desa hari ini itu. Nah, tahapan berikutnya adalah pengambilan formulir. Berhubung dalam situasi dan kondisi yang sekarang tadi ada perubahan tentang pasal 13 oleh pihak pemerintah desa dan BPD dengan bahasa adendum ya, pasal 13 saja. Nah, itu sudah mengerucut dan sudah ditandatangani, maka dalam hal ini tatib bukan diubah tatib ya. Jangan salah, tatib tidak diubah, tapi akan melanjutkan tanggal penetapannya di hari setelah di adendum itu ya. Di adendum, jadi kalau di adendumnya tanggal 15 berarti kita tadi tanggal 6. Nah, kenapa kita melakukan tatib yang awal? Jujur, P2KD tidak pernah melihat bahwa tatib itu bahasa kita lemah atau gimana, enggak. Kita berjalan kan. Nah, setelah pertemuan di jalan pada tanggal 16 ya yang kemarin itu muncul suara dari masyarakat, ada harapan dan keinginan seperti itu karena kondisi objektif bangsa kita, walaupun khususnya adalah Permata Biru sedang mengalami COVID-nya tinggi Pak, gitu kan. Jadi itu, nah akhirnya ya kita sharing dengan Kang Sam. Ya alhamdulillah kita bersyukur. Jadi kemarin juga saya ucapkan terima kasih kepada Kang Sam, ada positifnya. Jadi nanti ingat oleh kawan-kawan semua yang di P2KD, kalau tamu datang dan hadir, memang itu selayaknya kita menghormati tamu. Kalau kita sedang bicara, sedang ngobrol dengan orang, jangan menggunakan headphone. Itu adalah suatu etika yang kurang baik, bukan tidak sopan tapi kurang baik, gitu kan. Jadi kita fokus sekalipun, makanya kalau sedang bicara, apa matikan saja, gitu kan. Bersifat penting atau tidak, gitu kan, kita fokus dulu. Awang ya itu ya etikanya nggak baik, etikanya baik. Jadi saya klarifikasi, bukan Kang Sam dan Kang Heri adalah memarahi itu enggak, tapi dia mengklarifikasi bahwa kesalahan kami adalah kesalahan saya sebagai ketua, bukan kesalahan anak buah yang semua adalah anggota P2KD adalah benar semua, saya yang salah. Pimpinan itu adalah yang salah sebab otak dan kepalanya ada di pimpinan kan gitu. Jadi sekali lagi jangan merasa kesal, dan Kang Sam adalah orang baik, dia kritis dalam hal koridor aturan normatif, bukan pada koridor kebijakan ataupun koridor intervensi, enggak. Dia berbicara koridor normatif tentang Perbub dan lain sebagainya. Dan sekarang mungkin ya kita tanya aja langsung Kang Sam hasil dari pembicaraan dengan tingkat PPD, karena kami sebagai dua PKD tidak mengikuti ya, mungkin ada pencerahan bagi kita gitu kan. Maka mungkin Kang Sam aja yang kita sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Salam hormat buat ketua dan pimpinan P2KD pengganti antar waktu tahun 2021 Desa Cinunu, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Ya, saya ucapkan selamat bekerja. Saya sebagai warga Cinunu menyampaikan itu. Ya, dan saya pun terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah mau mengabdi. Intinya kan bahwa kita terjun menjadi panitia ini murni adalah pengabdian untuk terselenggaranya pemilihan kepala desa ini gitu kan, sepeninggal almarhum. Itu yang paling utama Pak. Tidak ada tendensi apa-apa, saya rasa demikian kita clear. Yang ada di sini adalah semuanya murni ingin terselenggara dengan baik sesuai dengan koridor hukum dan aturan yang ada. Dan saya pun mungkin mohon maaf bila mana ke belakang gitu kan, dan mungkin ke depan pun saya akan tetap sama Pak. Artinya saya akan tetap mengkritisi
bila mana ada perlemahan, bukan titik lemah, perlemahan. Dan karena apa? Saya pernah menjadi ketua mungkin ya, di P2KD yang kemarin tahun 2019, dan saya pun pernah jadi bagian BPD, dan saya pun pernah jadi bagian pengurus di RW yang merasakan gitu kan. Artinya dikala kita kurangnya payung hukum yang kuat yang akan menjadi sorotan publik itu, sorotan masyarakat tetap ke kita, walaupun cekasarna aing mah dibayar kayaknya gitu kan geus sabaraha ke kita teh ke panitia. tapi tetap gitu kan, yang artinya ya itulah yang harus kita terima. Tetapi satu hal, saya tidak berharap bahwa kita yang sudah mau mengabdi ini seolah-olah menjadi titik salah gitu, karena aturannya yang kurang benar ini kan. Itu makanya kenapa saya kritisi Kang Dean selaku Karang Taruna Desa sebagai penerus kita gitu kan untuk nantinya. Ya ini yang harus seperti itu gitu kan. Makanya saya kenapa ketika BPD mengeluarkan peraturan untuk pembentukan panitia pun saya hadir di situ, Pak. Kalau Anda tetap memakai ini, Anda berebut dan bodoh. Saya katakan begitu, silakan mau sakit hati, karena emang begitu. Kalau tidak dengan bahasa itu mungkin saya tidak didengar gitu. Ya. Cinunuk begitu Pak kulturnya. Terlalu bodoh Anda gitu kan. Banyak yang pintar tetapi tidak dipakai kepintarannya. Salah satu contoh, saya tanya Pak saat itu, mohon maaf kita flashback nggak jadi masalah ya. Ini bukan, saya mohon maaf, ini bukan artian bahwa kita mengajari kesalahan atau kelemahan orang lain, bukan. Tapi kan ini jadi bahan buat kita ke depannya. Jangan sampai seperti itu, gitu kan. Dikala BPD mencantumkan, kalau ada mungkin ini, di situ ada panitia itu tidak boleh ada hubungan keluarga dengan bakal calon. Iya. Satu aja. Saya tanya Pak saat itu, kriteria yang disebut bakal calon itu apa? Tidak ada yang bisa jawab satu orang. Sama enggak ditanya begitu tidak yang bisa jawab. Berarti kan itu lemah. Saya tanya, apakah ini harus hasil berdasarkan kajian? Anda membuat peraturan ini, kajian dan analisis, apalagi misalkan ada payung hukumnya, belum sampai ke situ saya udah tidak bisa menjawab. Berarti kan ini harus dihilangkan. Karena punten, saya bukan karena orang utara, orang asli Cinunuk, lahir di sini, Bali, saya pun ada di sini, dan sampai detik ini pun saya tidak pernah keluar dari desa ini, bukan itu. Tetapi saya pun secara general ingin meminimalisir bila mana ternyata aturan atau peraturan atau produk hukum itu menjadi sumir. Kan jadi sumir. Kalau orang nulis sesuatu tidak bisa mempertanggungjawabkan sumir itu. Menjadi multitafsir kesininya, jadilah riak, mesti riak segala macam, tidak akan bisa kita eliminir. Itu yang pertama. Akhirnya DPD pun mungkin mempertimbangkan itu, bukan enangnya ya. Mungkin mereka gitu kan menggodok lagi. Bukan karena enangnya, bukan. Karena mereka pun saya tetap husnuzon, artinya setiap orang itu dengan berbagai kepintarannya pun tetap akan pernah melakukan kelemahan, bukan kesalahan, kelemahan, mungkin kelemahan tidak ini, akhirnya mereka mau mengubah. Dan apa jadinya Pak bila mana hal itu, pasal itu tetap dipakai, artinya yang jadi panitia itu orang lain semua Pak. Karena maaf, warga desa Cinunuk terutama bagian utara itu satu persatu ini tetap ada pertalian darah, dan tidak akan pernah ada yang misalkan yang benar, yang aslinya dia itu gak bakalan ada kemarin ya, gak bakalan bisa dengan aturan itu. Kan jadi oke, tetapkan. Apakah tidak akan jadi ramai? Sebelum jadi ramai, karena akan jadi pertanyaan gitu kan, aya naon sih kan gitu. Sebelum jadi ayah naon lebih baik kita kena naon gitu kan, dirubah. Ayahnya dirubah dan bisa mengadopsi, ya syukur gitu kan. Kalau saya mah ini sudah dirubah, kekeluk ninggalin perubahan enggak. Saya selalu percaya terhadap orang gitu kan. Ya akhirnya kan seperti itu perjalanannya. Kenapa muncul lagi? Ya saya mengkritisi lagi gitu kan dengan yang kemarin. Apa terhadap panitia?
kemarin ketika saya 2019 tidak ada satu orang pun yang mau jadi ketua. Punten, Mang Ieu kekuatannya kuat, di saya kekuatannya kuat, Edi Rida kekuatannya kuat, di sana calon kekuatannya kuat, dengan ormas LSM dan segala macam. Iya kan? Ya bukan nanti sejago siapa enggak. Kalau saya ada di situ dengan payung hukum dan saya melakukan sesuai dengan regulasi dan aturan tanpa takut, saya hadir. So, saya ketua. Terjadi masalah kecamatan, bupati, punten saya ungkapkan, bupati lewat camat, camatnya juga masih saudara, satu liting dengan saya seangkatan gitu. Nah, wayahna panjangnya kecil kayak ini saya. Karena mungkin pertimbangannya piramida tadi, Pak. Aduh, terus itu lah. Begitu ya, ini kan ya hadir saya di situ kan sama mungkin. Jadi panitia itu ketika sudah bekerja kita bikin tim baru baca perdes, Pak. Kan tidak baca perdes dulu jadi panitia itu perdesnya juga kumaha, urang kasakuan mah kan gitu. Akhirnya setelah baca masih banyak, Pak, di situ celah-celah yang kurang ada kekuatan hukumnya, terutama misalkan scoringnya calon itu tidak jelas, Pak, masih sumir semuanya. Berarti kan harus saya perjelas di tatib, karena aturan penjelasan dari Perdes itu adalah tatib. Saya berani saat itu membuat tatib bahwa ketua RW tidak boleh ada di struktural tim sukses. Kalau ada di situ harus mengundurkan diri jadi ketua RW-nya. Menyerang ke saya semua calon, gitu kan? Karena saya yakin semua calon juga sudah punya, Pak, kekuatannya tiap RW-nya. Ketua RW-nya jadi tim sukses saya. Ternyata dengan aturan itu kan nggak bisa, karena harus jadi mengundurkan diri dulu, termasuk juga almarhum. Kan RW-nya ngapun kan ini jadi ininya ya akhirnya harus mengundurkan diri dulu dari ketua RW. Almarhum mau abunnya karena jadi tim suksesnya mengundurkan diri dengan logo ini. Kalau saya tidak punya argumen, kenapa pertimbangannya ke situ, Pak Ketua? Betapa akan jadi carut marutnya di masyarakat ketika hal itu saya tidak cantumkan di tatib. Artinya begini, di satu RW itu belum tentu, Pak, meskipun ada calonnya di situ mengusung calon itu, RW-nya jadi tim sukses ininya udah tahu bahwa warganya itu tidak mendukung calon ini. RW-nya kan benar ini lah nggak dukung itu. Ayah surat segala macam di ABK dan segala macam. Sementara kepentingannya yang urgent kan tidak terpikirkan sampai ke situ. Karena yang namanya manusia tetap ada kudu loyal kan. Anggar, Pak, geus ieu mah aya. Aya nyetian gitu. Dan halo sok. Dan saya menghindari itu, mengeliminir itu saya bikin aturannya. Termasuk RW saya pun kan nyerang saya, kunaon jadi kieu. Ya, saya aturan kasih penjelasan. Nah, itu. Kemudian runtutan yang kemarin, kenapa saya kritis lagi gitu? Perdes itu sudah terbit, Pak. Perdes nomor 2 tahun 2021. Dan itu kan sudah firm semuanya, ya kan? Ini dipakai yang Ibu tanyakan kemarin itu. Dan itu sebagai landasan hukum, mau tak mau ini adalah landasan hukum untuk pembuatan penerbitan tatib. Kita jelaskan di tatib gitu kan. Sementara di sini ada perubahan yang sangat krusial dan sangat elementer. Karena krusial elementernya apa? Karena pemilihan itu tetap voternya itu jumlah voter yang elementer. Ketika misalkan reguler berbasisnya DPS dan DPT, kan satu orang pun tidak boleh ada yang terlewat. Sama halnya ketika kita misalkan karena PAW ini hanya sebatas utusan dan ini tidak semua dilibatkan masyarakat, berarti kan ini harus jelas. Dan ini dirubah begitu saja gitu. Saya katakan tidak bisa rubah dulu sama Anda Perdes. Biar nanti panitia bikin tatib dan segala macam nyaman. Anda secepatnya bergerak dengan ini, jangan sampai ini dirubah, ini tatib pun berjalan, nanti amburadul panitia. Saya tidak berharap nanti ada yang menyerang panitia. Panitia itu panitia ad hoc, setelah selesai ini selesai.
BPD dan pemerintahan desa itu akan selamanya ada. Gak bisa begitu. Iya kan, kurang habis beres emang usah. Iya kan, BPD itu mah ada Pak, ada. Nah ini yang ini kan secepatnya bekerja, makanya saya tongkrongin kemarin itu sampai sore di sini, gawe kan begitu. Jadi kesana gitu, bukan dalam artian nang juga tidak secara lisan begitu. Tetapi minimal mungkin dengan kehadiran saya ya saya ingin tahu pergerakan mereka itu seperti apa, dan alhamdulillah itu sudah terbuat Pak. Dan tadi juga ketua ada hadir di sini, mereka pun lagi merumuskan, dan sekarang tadi juga saya kompromi memang lagi dibikinin, mungkin besok kita disahkan di ini bisa bekerja, itu aja. Nah, jadi mohon maaf bila mana ini tidak ada tendensi apa-apa Pak. Tenang, murni, kalau emang panitia sudah bekerja sesuai dengan aturan regulasi yang ada, dan ada yang mengendek-endek, saya yang akan paling depan mengamankan kalian, mengamankan bapak-bapak sekalian. Jangan takut. Saya dulu juga kan begitu ketua. Ada yang datang di sini, saya kacoret gitu kan, dia kacoret kan, ada orang dia. Saya ngasih gitu kan. Jadi ini intinya gini, ketika kan banyak kemarin ada 9 ya. 9 yang daftar, kemudian kan bisa maju ukur 5, 4 kacoret. Wah, udah datang dia dengan berbagai kekuatannya. Saya katakan di sini ada Pak Heri segala macam, babinsanya Mas Pajek, saya sampai gebrak aja di sini. Karena yang hadir itu bukan bisa dia kan karena kepentingan pribadi, bukan kepentingan untuk masyarakat banyak. Saya berani dengan itu, saya gebrak aja. Anda pulang, saya akan ke sekretariat Anda. Saya selesaikan antara saya dengan kamu. Kamu orang-orang, saya pun orang-orang. Yuk kita selesaikan. Anda pulang. Kalau tidak mau ribut di sini, akhirnya pulang. Saya samperin sendiri. Saya bilang ke panitia, ini adalah harus diselesaikan secara hukum alam. Tidak bisa dengan ini, karena mereka pun mengatasnamakannya kan gus ormas kayak gitu. Hampura, terus saya selesaikan secara ormas. Anda punya kekuatan, saya punya kekuatan, mana yang punya kawannya, kawani saya punya kawani kan gitu. Saya selesai, saya samperin, hanya clear. Karena apa? Ternyata kan yang udah meributkan, saya minta KTP ya kacamata cuma koreksi kau dapat dia nyok sikat tuh saya. Anda jangan bikin rusuh di Cenunu, kata saya. Pulang, kalau tidak pulang saya lihat muka Anda masih ada di sini, berhadapan dengan saya. Hanya pulang. Ya itu kan kadang-kadang seperti itulah di Cenunu Pak. Itu kan kalau saya biarkan saya mandek mayung itu kan diterkam. Nah itulah. Tetapi kalau misalkan kita sudah sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan yang sudah tersepakati dan segala macam, masih aya nu mararewong, apalagi hayang mengkeoskan Cenunu, tong marah berhadapan dengan inilah. Dan saya Kang Heri, saya mau cicing, jangan ini kan. Saya mungkin yang paling terdepan sebelum mereka masuk ke sini. Gitu. Jadi ini kan biar kita panitia pun ya bekerja dengan nyaman gitu. Itu kan. Karena saya semua komponen yang ada di desa Cenunu, baik itu warganya, pengurusnya dan segala macamnya, itu inginnya mempunyai kepala desa yang legitimasinya kuat sesuai dengan aturan. Kalau emang kita sudah melaksanakan itu dan masih direrehkan papudanya gitu. Jadi intinya begitu. Kalaupun misalkan nada bicara saya begitu, karena emang kieu Pak, saya menjadi keturunan Batak itu mana? Sangat susah Pak untuk jika Andalami, jika Batur, mohon maaf. Kalau emang saya mengeluarkan pendapat dan segala macam, dulu juga ketika pamannya ini sebagai kepala desa Pak. Karena saya tahu Pak, jadi saya bermejengna, almarhumnya bermejengna saat itu kan. Jadi sering bentrok gitu kan sebelum jadi kepala desa. Saya gitu kan. Jadi dia jadi kepala desa kan, uan-uanian Pak. Dan saya tanya ke ketua BPD, saya sampai habis meja 1, kursi 3 saat itu kan, ketika di forum musyawarah ya merasa bahwa ketua BPD saya dilecehkan gitu kan, bukan oleh kepala desanya tapi oleh ininya, dan harus hadir saya di situ kan membela lembaga saya gitu. Terus ada kegiatan ya saya mengkritisi ke almarhum pun bukan atas dasar sirik dan segala, tidak. Mohon maaf, karena pemimpin itu kadang-kadang kalau ada di zona nyaman suka lupa bahwa dia itu ada di area yang sama.
dan saya harus hadir kalau emang salah karena saya nyaah gitu kan, nyaah ke pribadinya sebagai kepala desa, nyaah dan saya kira usaha ini dulu ke kepala desa teh saya teh masih deket pisan gitu kan, dulurannya masih dulur saya dan saya tidak mau kata saya haji ini terkena karena aturannya begini gitu. Akhirnya ya kalau di luar mah di forum kan biasa ramai gitu kan, di luar mah belum pilih clear Pak. Ayo, saya biasa silaturahmi dengan habis di sini berantem pun saya datang ke rumahnya, ya biasa beda orang muda. Emang tidak ada apa-apa. Keenam namun mesti diingatkan tahun dulu oh kamu begitu, kan begitu. Cuman emang mungkin intonasi bahasa saya yang bahasa lapangan dan segala macam yang tersampaikan, mohon maaf. Itu ya ini kan buat kepada tim P2KD yang sekarang terbentuk ini pun ya saya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih bapak-bapak dari ibu-ibu telah mau mengabdi untuk mensukseskan perhelatan pemilihan kepala desa ini gitu. Dan harus dicatat Pak, ketika kita menjadi bagian dari panitia ini harus bisa mereduksi dan memapping permasalahan yang akan timbul. Karena pasti setiap calon pun punya kekuatannya monitor gitu kan. Nah, sebelum mereka juga ini kan ya kita harus ini. Tetapi kalau emang dasarnya kita kuat segala macam ya insya Allah kita sodorin aja tuh dengan ada dan segala macam. Makanya Allah desnya itu perbaiki dulu biar panitianya nyaman dan kerjanya. Makanya kan saya selalu bilang begitu. Orang kadieu mau tatip segala macam itu desnya kan jadi namanya mainannya gerah gitu kan. Akhirnya kan gitu. Jadi begitu Pak, jadi bukan dalam artian saya paling benar tidak, saya paling wanita tidak, tetapi kuncinya bahwa kalau kita harus bertempur mati di situ pun yang mungkin Allah itu telah mentakdirkan dan buratannya bahwa saya harus bertempur dan mati di situ. Ya, saya tidak pernah mundur dan apalagi kalau emang karena saya dalam posisi benar. Tapi ibaratnya di masalah mah kadang-kadang disentak beberapa ilmu siun. Nah begitulah. Jadi tolong dipahami Pak Ketua, Bu, gitu. Kemarin juga kan saya tidak salah, tidak ini mungkin karena belum protokolernya apa ininya belum ini kan. Jadi kalau emang ini kan saya di sini kan Pak siapa Bayu ya, Bayu di situ. Ya kalau ibunya mah wajar gitu kan menjauhi saya karena bukan muslim gitu. Jadi nggak ada yang salah ketua saya sebelum Pak Ketua memohon maaf saya sudah maafkan dari kemarin pun saya tidak ada masalah. Saya mah clear Pak orangnya begitu ini kan ya udahlah gitu kan ngapain mengurus sehari tahun kan mah orang udah banyak masalah orang lagi guru masalah mah angus udah clear ya gitu. Jadi jelas gitu kan. Jadi intinya seperti itu Ketua. Mohon maaf, saya selalu berbeda-beda dengan guru pemimpin dan segala macam bukan kenapa? Karena saya daripada dikritisi ku batur nuleuwih teu para rubuh, mending saya ngomong inti heula. Ameh ieu mah jalurna benar, mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan, apa yang saya kritisi, apa yang saya sampaikan itu ada guna dan manfaatnya untuk perbaikan ini. Nah, ini Ketua BPD. Gitu kan. Saksi hidup Pak saya. Oke, masih hidup. Saya ucapkan terima kasih ya dari Kang Nang kita sudah beres dan saya juga mohon maaf Kang Sam bahwa di kami di P2KD sudah ada komitmen untuk tidak memberikan informasi apapun kepada anggota kalau tidak mampu dan tidak bisa. Jadi biarlah ke kami, bukan kami dalam artian pedit, tapi nanti takut melempar bola. Nah itu jadi sehingga kami merasa bangga dengan kawan-kawan P2KD, ada mudanya, ada tuanya. Jadi ada controlling itu ada tidak hanya di luar, di dalam pun alhamdulillah. Sebab yang mengontrol kalau bukan dari luar siapa ya? Kami bagikan kendaraan yang sedang berjalan menghadapi rambu, ada merah, ada hijau dan ada kuning. Di mana harus hati-hati, di mana harus jalan lancar, dan di mana harus berhenti. Itu yang kami pegang dan komitmen kita khusus kepada masyarakat warga Desa Cinunuk. Mari kita kondisikan, mari kita
amankan dan mari kita dukung dengan pemilihan kepala desa antar waktu ini dengan lancar dan banyak berdoa, sebab walau bagaimanapun kita sedang dilanda Covid kan. Jadi kita harus banyak berdoa dan selalu senantiasa jangan lepas dari prokes, masker selalu pakai, cuci tangan dan sebagainya. Itu yang harus kita selalu abaikan. Alhamdulillah kita sudah beres dan clear. Kang Dean pilih berdaya sebagai beliau adalah pengganti jurubicara nanti dengan kalau kami tidak ada kan. Abi ngahaturkeun nuhun ka Kang Nang, beliau nya sanes saha leres pisan. Abi selaku panitia tidak alergi dengan kritik. Kami sangat menerima dengan kritik apapun. Karena kami istilahnya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin terima kasih atas masukan sarannya. Apabila mau siapapun, tidak Kang Nang, tidak hanya Kang Nang, mau siapapun ketika kami ada kesalahan ataupun apa, mohon ingatkan kami karena kami pun bukan malaikat yang selalu benar. Mungkin itu saja barangkali. Kalimat terakhir, saya apabila kami salah tolong betulkan, dan apabila kami bengkok tolong luruskan. Kami ingin menjadi seorang pemimpin layaknya seorang khalifah Umar bin Khattab, tapi itu semua sangatlah berat. Minimalnya kayak Mufti Ali tidak menggunakan hal yang sifatnya kecurangan dan sebagainya. Kami konsisten terhadap Perbu dan Perdes serta tatib yang kami bangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib. Maghrib lah. Maghrib. Kan nyarios Ya kudu nyarios ya mah. Jempol ya Nah ini bisiknya bararu kan tak apa.